Halo, apa kabar? Selamat datang di podcast LOL. Ada saya Gamil Arif. Saya Alma Silviani. Saya Maira. Dan kita akan ngebahas tentang apapun yang terkait seputar stand up Komedi atau open mic ya. Dan kita pengen banget lo yang nonton sekarang ini untuk nonton juga kita-kita yang open mic biasanya di Markas Comika pada setiap hari Rabu jam 8 malam. Namanya panggungnya adalah LOL, Ladies Out Loud gitu. Yeay. Kalau emang lu pengen nyobain stand up juga nggak apa-apa ya, welcome banget. Nggak apa-apa, boleh. Sebenarnya sih nggak ada batasan perlu harus jadi perempuan kayak atau gimana ya. Cuman apa ya, emang kebetulan aja ini konsepnya dibikin khusus perempuan. Iya. Kalau mau yang stand up yang biasa aja sebenarnya ada mikirin gender ada sih. Setiap ada komedi Selasa. Hari Kamis juga ada ya. Kamis apa tuh? Komedi jam. Komedi jam Rabu. Hari Kamis tuh apa ya? Hari Kamis tuh adalah ya, pokoknya biasanya suka ada tematik gitu di sini ya. Dan gratis ya teman-teman kalau mau coba silakan aja gitu buat belajar. Tapi kan? daftar dulu. Nah, dasarnya kemana tuh, Mbak? Ke Komika Event kan. Oh, gitu. DM aja DM. Di Instagram ya? Instagram. Ada ininya apa? Enggak, ada linknya. Oh gitu. Ada linknya. Oh, ada link daftar ininya, Mak. Ada. Gue nggak tahu. Iya, Ada di ketika di Google Komika Pecahkan apa ya gitu kalau nggak salah. Nanti ada isiannya mau jadi penonton apa jadi peserta gitu. Daftar open mic. Gue komisaris sih di sini. Jadi mau naik panggung, mau nomor berapa gitu? Gue ditanya gitu. Semena-mena banget ya gue. Itu memang hak dia begitu lah. Gitu deh harusnya ya. Iya. Gue suka soalnya menaati peraturan. Gue suka banget. Ngikutin apa yang aturan-aturan yang sudah berlaku gitu. Nah makanya mungkin kalau lagi naik panggung tuh ketika ada yang berubah aturannya, kadang-kadang suka jiper atau suka ngeblank juga tuh gue. Contohnya ada aturan berubah. Nggak tahu. Gue kadang-kadang suka kayak apa? Kayak kalau lagi open mic terus mungkin open mic lah ya hitungannya ya. Terus udah gitu nggak kemakan. Kadang-kadang di kepala gue udah bakal banyak yang ketawa nih gitu. Ternyata anyep gitu kan. Gue langsung kayak iya harus ngomong apa nih gitu. Bener kayak ngeblank ya. Ngeblank. Ekspektasinya udah ini kayaknya lucu nih di kepala gue nih gitu. Udah merasa yang nonton banyak gitu ketawa. Guling-guling HP Marung Madura ya, Pak. Nggak, kadang orang pakai bom slide Mil. Kalau misalnya kita nggak kena, terus kita tinggal ngomong, padahal ini di panggung ini kena loh. Biasanya gitu. Padahal di panggung ono juga nggak kena. Bohong. Emang punchline-nya aja belum tuh. Karena gue langsung jujur aja sih, anjir nggak lucu ya gitu. Gue udah gitu aja. Nge ini sendiri, nilai sendiri. Kalau gue sih maaf ya teman-teman gitu. Atau gue garuk-garuk. Oh gitu. Giniin penonton. Tapi lu gitu. sadar kan? Sadar. Wah iya ya. Atau Lucu di cuekin? kepala gue doang. Ada juga soalnya Ada yang nyuekin. Karena kalau open mic kebanyakan bomb slide juga penonton akan sadar. Penonton akan sadar, Mbak. Kalau bomb slide itu bukan untuk tiap punchline lu nggak kena lu bomb slide. Kadang ada yang minta tepuk tangan ya. Tepuk tangan dulu ya, tepuk Minta tangan. tepuk tangan apa ya? Ada tuh dia 5 menit 10 kali tuh minta tepuk tangan. Capek penonton. Iya. Gue juga sebagai penonton kalau ngeliat orang yang kayak gitu udah respectnya nurun tuh. Iya, ya karena penonton akan mulai sadar kecuali bomb slide kita udah nyiapin punchline yang menurut kita kena tuh cuma 1-2 yang nggak kena itu kan wajar kan. Jadi buat antisipasi kita nggak hening banget penontonnya gitu. Pernah gak sih misalnya kita udah nyusun setlist nih rapi nih, pas di panggung jadi berantakan gara-gara yang nggak kemakan itu, jokes yang nggak kemakan, jadi kita lompat-lompat nih ininya apa namanya setlistnya. Mbak Gamila pernah Gue ada, kalau lupa gue ada. Ada kelewat miss satu jadi kelewat gitu. Satu. Iya kalau Alma sih karena faktornya nggak ngebadanin aja sih Mak. Bener. Jadi kayak gitu apal. panik. Kalau kita udah hafal nih ya Mbak. Kalau misalkan ada jokes yang nggak kena ya udah hajar aja sampai akhir. Sebenarnya emang artnya kayak manggung nyanyi juga sih. Gue ngerasanya kayak orang nyanyi kan kalau lo hafal lirik sama nggak hafal lirik ya pasti tahu bedanya gitu. Ketika lo hafal lirik ya mau ada apa ya? Gue mau ngelucu nggak dapet nih. Mau ada apa penonton mau ada tsunami juga tetap hafal gitu ya. Kalau penyanyi enak, dia
suara nggak nyampe disodorin ke penonton. Bener. Gitu. Nah kalau stand up comedy yang kagak lucu, emang kita mau tawanya dong penonton. Coba aja mak, orang misalkan mak ngeblank nih, mak ngeblank. Kenalin nama saya Mak Ira ya kan. Saya ini punya anak. Anak berapa ya? Coba Mas tebak itu. Bisa kan? Bisa. Paling juga disorangin. Jadi teman-teman ini dari tadi kita ngomong setlist itu apa sih? Setlist itu biasanya itu urutan dari materi yang kita sampaikan di atas panggung. Biasanya kita pakai kata kunci tuh nyusun di kertas. Beda-beda kali ya tiap orang ya. Kalau Maira gitu, kayak Maira gitu. Pakai kata kunci. Maira kata kunci. Ada gemboknya juga nggak? Nggak ada. Gue udah firasat sih lu bakal kayak gitu. Komedi klasik. Nah kalau Mila apa Mila? Kalau Mbak Mila gimana setlistnya? Awal-awalnya gue kayak yang ngeprint, jadi gue ngeprint kata per kata, terus gue gitu. nyobain pakai koreografi. Maksud gue kalau gue ke kanan panggung tuh omongan gue gini, kalau gue ke tengah gaya gue berarti ini. Karena memori gue short banget, memori lossnya cepet Terbatas banget, lah ya. cepet lupa gitu. Oh kalau Mbak Gamila dia detail mah, tipe yang detail. Gue ke kanan ngomong ini, gue ke kiri ngomong ini. Ada gayanya terus pas lagi tangan gue gini berarti gesturnya gimana? Karena cepet banget lupa, gue orangnya pelupa. Jadi Justru kalau kayak gitu gue malah takut lebih ini banyak yang dihafalin, lebih kompleks kayaknya. beda ini mah beda. Yang works itu. Tapi ya kalau misalnya gue ada yang gaya-gaya lain ya pasti adalah gimmick-gimmick. Kayaknya gue komedi gimmick deh. Beda komedi ada gimmick-gimmicknya. Soalnya pertama banget gue coba stand up tuh gini. Jadi gue terpengaruh nonton ada stand up comedian namanya Andy Kaufman. Dia cuman kayak menurut dia boring gitu tuh, menurut dia tuh lucu banget gitu. Dan gue mencoba kayak gue diem aja nggak jadi ngomong selama 6 menit. Diam doang. Iya. Itu joke gue. Gak tau kan? Jadi gue seneng gitu ngeliat penonton pada bingung gitu, gue demen gitu. Itu gitu. Terlalu art banget ya, art kolektif banget. Bener. Jadi beda caranya sih ya Mbak. Kalau gitu lu gak pernah lihat lagi kan yang kayak model kayak gitu. Iya jarang banget. Jarang. Gue ngerasa itu bagian stand up juga karena kepengaruh yang kayak gitu-gitu. Gue masih pengen nyoba-nyoba banyak hal sih. Iya, coba-coba yang lain gitu. Kayak tapi yang gue lebih kepengen tuh yang emang observasi, yang kayak yang itu yang Gary Cokolatos apa yang kayak gitu-gitu yang sehari-hari tuh kita abaikan seperti ini tapi padahal semua orang sebenarnya relate gitu. Gue pengen kayak gitu sih. Iya benar. Tapi kalau Alma sih termasuk yang kayak Mak Ira gitu loh, Mbak Gamila. Kayak sebenarnya kita udah nulis, Alma udah nulis nih full di buku kata perkataannya, tinggal dibaca diulang-ulang, dibadanin gitu kan berkali-kali. Nanti setlistnya tinggal kata kunci doang gitu, supaya urutannya nggak belibet. Kayak kayak penyanyi kan ada ininya kan, ada kuncinya ya. Kayak setlistnya lagunya apa nih, tutur batin gitu asik. Kalau lu berarti ada setlistnya apa nih kata-katanya kalau boleh tahu? Kata-kata kayak misalkan mau bahas make up, berarti tulisannya make up transisi. Nah itu udah ada Yakult. Yakult kenapa? Lu bukannya ada pernah yang ngebahas kata kunci Yakult ya? Yakult mah Pocitra. Beda komik nih. Biar di Yakult nih. Pocitra. Ini vitamin C apa sih? Vitamin C ada, air wudhu ada. Jadi kayak kalau udah nulis setlist air wudhu pasti udah tahu tuh kesatuannya, mau openingnya gimana, penutup materinya gimana, udah hafal gitu. Kalau Maira gimana? Ya sama tadi pakai kata kunci gitu juga. Biasanya awalin perkenalan diri dulu, nama, terus pasti kan penonton awal tuh pengen tahu nih Maira, nih Maira ini usia siapa sih gitu, profesinya apa, terus keluarga kalau perlu kenalin dulu, baru terus kemudian nyangkut ke materi-materi yang lain kayak gitu. Judulnya. Nah, terus pemilihan dari buat nutup materi. Pasti kan kita cari yang istilahnya paling lucu kan, peluru paling ini nih paling. Oh, gue ada yang metode gini juga soalnya kalau udah lucu nggak gue bawain open mic. Oh my god. Tabungan materinya banyak
banyak nih. banget pasti. Gitu. Enggak juga sih. Tabungan materi banyak atau udah penasaran sama yang materi lu jelek doang gitu, Mbak? Sama gue emang ya penasaran sih. Gue Tapi pengen. dia emang unik sih ya. Mbak Gamila tuh anti mainstream, Mak. Iya beneran. Mak baru nemu nih yang namanya waktu itu Mila jadi yang MC nih. Mak baru nemu yang namanya MC closing acara, nutupnya udah ya penonton sekarang boleh pada pulang. Iya, Mak agak lain ya gitu. Bener banget kan ya, Mak. Nggak suka sih gue. Nggak usah basa-basi. Terima kasih ya penonton sudah meluangkan waktu. Jangan lupa hadir lagi. Kalau kita harus gitu ya. Dia mah kagak. Nah, gue tuh Itu orang yang klasik, Mak. Tapi gue mau kalau yang tobat luar sih. biasa Gue kan. mau tobat, gue mau tobat. Gue jadi MC gue capek. Ada. Pulang gitu ya. Gamila. Dia doang. Terus udah gitu nih present peserta nih dia jadi ngerosting ke gue. yang lainnya. Ntar kalau sini tampil lu yang ngenalin ya. Bingung. Oh iya, ya MC bener-bener. MC luar biasa dengan kata lain. biasa aja. MC kagak mau effort. Effort. Bener-bener. Lama banget ya effort. Nah gitu ya, itu gak biasa ya? Enggak biasa. Tapi itu terserah Mbak Gamila karena Mbak Gamila komisaris. Semena-mena banget. Enggak bukan. Dia punya apa namanya pembawaannya tersendiri gitu kan. Ya enggak apa-apa, sebenarnya sah aja sih, Mbak. Soalnya menurut gue tuh biasa aja. Berbeda jadi berkesan. Salah ya Tapi menurut orang lain wow, Mbak Gamila gitu. Kayak beda ya. Oh, agak beda nuansanya gitu. Makanya gue tuh sempat kepikiran mau ganti nama jadi Anissa. Jadi biar rada umum, rada mainstream. Anissa. Gue gitu. Anissa Arif. Sekarang di lingkungan ini radius 5 km yang namanya Gamila gue doang rasanya. Iya benar. Tapi Gamila enak, Mbak. Gagal milih laki. Gagal milih laki. Iya, gitu kan. Ini berarti Mbak Gamila, kalau Gamila itu kan jarang ya nama Gamila ya. Nah, kalau Anissa justru sebenarnya tiap sekolah kan ada namanya Anissa kan. Iya. Gue tuh kayak pengen ngerasain mainstream tuh gimana sih gitu. Capek tahu jadi anti mainstream gitu. Iya, Gitu. Kenapa sih ngomongin ini kita tiba-tiba bersabang gitu ya. mungkin kepada kepribadian on stage kali ya. Nah, gue seneng sih ngeliatin orang yang punya kepribadian unik gitu-gitu. Kayak gue makin kesini ya gue seneng aja ya dengan orang namanya nyari ketawa. Pasti pokoknya yang penting lucu ya kan. Bener. Tapi gue udah mulai kesini-sini ngerasa kayak udah mulai gitu-gitu aja gitu, kayak ngebahas struggling orang pulang kampung merantau gitu. Rata-rata yang berhasil tuh kayak orang merantau. Gue pernah bahas juga sama Alma Maira, orang merantau tuh kayaknya ini banget, hits banget gak sih di panggung tuh. Gue dari perantauan gini-gini, gue ngerantau dari struggle hidup di Kalimantan Jakarta nih. gini. Sampai Alma tuh bilang, gue tuh sebel banget gue gak punya kampung, jadi gue gak bisa mudik, gak bisa ngerasain struggle orang merantau gitu-gitu. Sama juga sama kita teman komika kita kalau yang cacat kan diapresiasi kan, maksudnya kita seneng gitu kan nonton, bisa kok dia berdamai dengan kecacatannya gitu ya. Gue yang normal begini kayaknya susah banget gitu ya, ngulik ketawa, ngulik ini gitu kan. Terus amit-amit sebang bayi sih lu aja. Ini kenapa jadi gitu? Ada amit-amitnya ya Allah ya Rabbi. Ya. Iya, sama juga kan nggak punya kampung, pengen punya kampung. Oh, berarti ini persamaannya maksudnya. Iya, kayak gitu. Tapi lo pernah gak sih nyari kekurangan diri lo gitu, lo ngerasa hanya itu saja atau kelebihan? Kayak misalnya Rindra, tau gak Rindra? Iya, tahu. Bang Rindra. Itu kan dia kelebihan tuh, maksudnya pamer gitu. Gue kan orang kaya gitu-gitu. Lo jalur ini lo, joke lo arahnya kalau self deprecating, ngerendahin diri, atau lo ada sombong-sombongnya atau gimana? Kalau Alma sih sebenarnya ini ya Mbak Gamila 50-50. Sebenarnya bisa. Ya. Kan kayak kalau misalkan terlalu yang superior banget, karena lo apaan sih gitu? Karena ya? kayak di Iya. lu ngaku cantik ngaca goblok gitu, apa gimana kan penontonnya. Iya, kalau tapi lu cantik tau. Terus nggak usah pegang-pegang. udah gini-gini tuh gelus-gelus. Iya, jadi kayak takut penonton itu merasa apa sih lu belum menjadi apa-apa, sombong gitu kan. Padahal maksudnya nyari lucu kan. Tapi jadi kayak sebenarnya ya
nggak mau terlalu yang superior, tapi self deprecating juga. Iya. Kayak Maria juga Bisa gitu gitu. deh. Kayaknya dia bilang bahwa gue kan banyak yang mau gitu kan, itu kan termasuk sombong. Tapi Sombong, biar tapi nyari diterima. lucunya. Tapi sebenarnya itu masih diterima. Kayak kan kalau orang kayak misalkan Teh Wina nih, Teh Wina kan tipe-tipe yang superior, tapi ya emang beliau hebat gitu. Jadi ya diterima orang. Bener. Yang Alma hindari tuh superior, tapi kayak gue udah sampai di tahap ini belum ya gitu. Oh, gitu. Gitu Mbak. Yang Jadi pasti takutnya harus malah nyari ilfil, harus malah nyari ilfil. lucunya sih, harus nyari lucunya, dan itu menurut gue tetap harus ngobrol dan open mic. Betul sekali. Makanya lo harus datang ke open mic lo di Comika, markas Comika di tiap hari Rabu. hari Rabu jam 8 malam. Jam That's 8 right, malam. teman-teman. Baik. Terima kasih. Untuk Jangan lupa. episode untuk episode ini kita sudahi dulu. Terima kasih. Jangan lupa apa tadi? Kan gue kalau nutup tahu-tahu tutup aja tuh. Dah ya, tolong pada bubar. Pada bubar semuanya ya. Jangan lupa untuk pertanyaan dan komentar boleh komen dan juga langsung hubungin kita masing-masing. Ada IG-nya, saya Gamila Arif. _IRA-nya 5. Ira. Iya, saya Alba Silviani. Nah, ini closing yang bener ya. Iya. Dan sampai jumpa lagi. Dadah.